Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar materi dasar pemodelan perangkat lunak. Nah, apa sih pemodelan perangkat lunak itu? Pemodelan perangkat lunak itu adalah proses membuat gambaran dari perangkat lunak sebelum kita menuliskan codingan atau kode. Nah, contoh modelnya itu apa? Yaitu yang pertama ada diagram alur. Ada yang kedua yaitu diagram kasus atau use case. Yang ketiga ada diagram kelas atau kelas diagram. Nah, manfaatnya apa? Untuk memudahkan kita dalam perancangan, untuk mengurangi potensi kesalahan pengembangan juga. Nah, diagram pemodelan perangkat lunak. Yang pertama ada diagram use case, yang kedua ada diagram kelas, yang ketiga ada diagram alur. Diagram use case itu menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. Yang kedua, diagram kelas itu menunjukkan struktur, objek, dan hubungan antar kelas. Sedangkan diagram alur untuk menampilkan urutan, proses, dan pengambilan keputusan. Nah, contoh dari use case diagram. Di sini saya contohkan dari kasus sistem website portofolio. Nah, ketika ada website, pasti ada aktornya. Aktornya siapa? Yaitu ada pengunjung dan admin. Pengunjung website, admin itu yang mengelola. Nah, use case-nya adalah bisa melihat profile. Terus bisa mengirimkan pesan, bisa mengubah kontennya, itu admin. Nah, lanjut yaitu contoh activity diagram. Di sini dicontohkan yaitu pengunjung mengirim pesan di website. Ada misal pertama pengunjung membuka halaman kontak, terus mengisi formulir, ada nama, email, dan yang lain-lain. Yang ketiga, klik kirim, terus sistem penyimpanan data ke database menampilkan pesan berhasil. Itu adalah aktivitas atau diagram activity. Nah, selanjutnya contoh kelas diagram. Nah, kelas diagram ini saya contohkan di website portofolio. Ada kelas user dan kelas admin. Kelas user, misal ada atribut dan metode. Atributnya apa? Ada nama, email, dan pesan. Metodenya kirim pesan, tampil data. Nah, itu contoh metode. Nah, contoh di dalam kelas admin, atribut, misal username, ada password, terus metodenya apa? Login, edit konten. Setelah kita membuat model, ada 3 model tadi, kita bisa menerapkannya di dalam kode. Semisal di website itu kita bisa menerapkan di pemrogramannya, yaitu use case di dalam halaman dan fungsi website, activity, alur navigasi pengguna, kelas, ada struktur data dalam HTML-nya atau CSS. Nah, dasar webnya itu ada strukturnya, yaitu ada front end dan back end. Front end itu apa? Front end itu adalah tampilan pengguna, sedangkan back end itu adalah servernya. Nah, ini contoh implementasinya di dalam HTML dan CSS-nya. Langsung saja kita praktekkan ya. Kita bisa mempraktekkannya itu di Visual Studio Code. Nah, ini sudah saya tuliskan codingannya, itu ada seperti ini. Nah, doc tipe HTML ini wajib ada. Terus awalannya ada HTML. Nah, harus diakhiri dengan /HTML. Ini adalah proses codingannya. Terus kalau CSS itu seperti ini. Ada background color, itu warna, terus ada fontnya. Nah, di sini hasilnya akan tampil seperti ini. Nah, ini kita bisa mengubahnya. Misal ini backgroundnya saya ganti, misal ini. Nah, terus ini tulisannya kita ganti semisal hijau. Nah, gini. Maka hasilnya bagaimana? Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini berubah. Ini adalah background colornya, ini adalah teksnya. Nah, itu adalah contoh pemodelan perangkat lunak. Nah, di situ. Jadi, pemodelan perangkat lunak itu membantu kita merancang sistem secara terencana. Mungkin cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.
tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.